Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rivia de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku dapat orderan donat Black Forest. Dan dari setengah kilogram tepung terigu bisa menghasilkan 42 butir donat. Dan buat kalian yang udah bisa bikin donat, cara menghias donatnya jangan cuma gitu-gitu aja ya. Coba deh bikin kreasi yang lain untuk meningkatkan daya tarik si pembeli. Salah satunya adalah donat Black Forest ini. Mau tahu cara bikinnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stein Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stein Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan donatnya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok makan ragi instan, setengah sendok teh bread improver dan setengah sendok teh baking powder, 2 butir kuning telur, 50 gram margarin, 100 gram gula pasir dan 250 ml air es. Oke, langkah pertama langsung aja kita satukan semua bahan kecuali margarin, yaitu tepung terigu, ragi instan, bread improver, baking powder, kuning telur, gula pasir dan juga air dingin. Kemudian kita mixer dengan menggunakan kecepatan sedang dan dimixer sampai tercampur rata. Kalau kalian gak punya mixer, masih bisa membuat adonannya dengan diuleni manual pakai tangan. Cuma kalau diuleni manual yang pasti pegel dan juga lama kalisnya. Nah kalau kira-kira adonannya udah tercampur rata kayak gini, kemudian matikan mixernya. Setelah itu baru bisa kita tambahkan margarin. Kemudian kita mixer lagi sampai adonannya tercampur rata dan juga benar-benar kalis. Dan ini aku gunakan Maxi Mixer MX700 dari Mito Elektronik. Kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan berat sebanyak 1 kg tepung terigu kering. Dilengkapi dengan 3 kaki mixer yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, mesin berkekuatan tinggi, dan untuk gearnya udah pakai metal gear ataupun gear besi. Jadi udah nggak pakai gear plastik lagi, yang tentunya lebih awet, lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih tahan banting. Oke, kalau adonannya udah kelihatan mulus dan licin, biasanya sih udah kali sempurna. Langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita akan cek teksturnya dengan cara diambil sedikit adonannya, kemudian kita lebarin. Kalau udah elastis dan gak mudah robek, berarti udah kali sempurna. Nah kalau udah kayak gini bisa langsung dibentuk jadi roti, ataupun juga bisa di proofing lagi. Nah ini aku proofing lagi ya supaya hasilnya jadi lebih besar, karena memang 2 kali proofing itu hasilnya lebih bagus yang dibandingkan dengan 1 kali proofing aja. Setelah di proofing sampai mengembang 2 kali lipat kayak gini, langsung aja kita kempesin lagi adonannya sampai benar-benar kempes dan gak ada gelembung. Kemudian kita timbang dengan berat masing-masing 20 gram.
Setelah ditimbang, kemudian kita padatkan lagi sampai benar-benar tidak ada gelembung dan dibulat-bulat sampai rapi dengan cara di rounding seperti ini. Nah, ini aku udah terbiasa ngebulet-bulet adonan donat atau roti, jadi bisa langsung ngebulet-bulet 2 adonan sekaligus. Tapi kalau kalian belum terbiasa, cukup satu-satu dulu aja. Yang penting hasilnya benar-benar padat, rapi, dan mulus. Kalau udah di rounding semua, kemudian kita lumuri dengan tepung terigu secukupnya aja dan letakkan di atas tatakan tiramisu atau boleh pakai apa aja alasnya. Kemudian kita lubangi manual dengan cara seperti ini. Nah, karena ini ukuran donatnya kecil dan cuma 20 gram, jadi ngebolonginnya manual aja kayak gini, pelan-pelan, yang penting rapi. Karena kalau pakai cetakan yang ada nanti donatnya jadi makin kecil. Oke, ini aku bolongin cuma sebagian aja, kemudian langsung aja kita tutup dengan plastik dan di proofing sampai 80%. Nah, ini donatnya udah mengembang sekitar 80% dan cara ngeceknya itu gampang banget. Tinggal kita angkat aja kalau beratnya terasa ringan dan juga lubang donatnya udah mengecil. Terus kalau ditekan dia kempot dan balik seperti semula. Tapi kalau masih mengembal itu belum cukup proofing. Tapi kalau ditekan kempot dan gak balik lagi berarti itu over proofing. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng dengan menggunakan api kecil dan pastikan minyaknya udah benar-benar panas kayak gini. Jadi dicek aja pakai sumpit bambu ya. Kalau sumpit bambunya mendidih kayak gini, berarti minyaknya udah cukup panas dan siap untuk menggoreng. Oke, langsung aja kita masukin donatnya satu per satu. Dan untuk cara menggoreng donat ini juga cukup 1 kali balik aja supaya gak menyerap banyak minyak. Oke, setelah bagian bawahnya udah berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita balik dan kita goreng sampai bagian bawahnya juga berwarna yang sama. Kalau kedua bagian donatnya udah berwarna kuning kecoklatan, berarti udah mateng. Langsung aja kita angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng donat yang berikutnya. Dan untuk menggorengnya ini aku gunakan star pan dari Stain Cookware. Satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan 28 cm dilengkapi dengan tutup, wok pan 24 cm dilengkapi dengan tutup, dan fry pan diameter 20 cm. Dan ketiga alat masak ini cara penyimpanannya bisa ditumpuk sehingga bisa menghemat ruang. Selain itu nggak bikin permukaannya jadi baret. Terbuat dari bahan marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin anti lengket. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, semua donat yang udah digoreng. Dan seperti biasa, anak-anakku pasti jadi tester pertama. Dan mereka lebih suka donat yang masih hangat baru digoreng dan tanpa topping. Kalau pakai topping sih kata mereka giung ya, karena mereka udah blenger banget kalau aku sering bikin donat. Nah, jadi kayak gini ya hasilnya, tekstur donat yang udah digoreng ini super lembut dan juga empuk banget. Pastikan kalian bikin donat sesuai takaran di deskripsi dan juga step di video.
Dan untuk membuat donat Black Forest, langsung aja permukaan donatnya kita celupkan ke dalam gelas donat rasa coklat. Setelah dicelupkan, kita goyang-goyang seperti ini supaya bagian permukaannya rapih, mulus, dan juga licin. Setelah itu langsung aja kita simpan di dalam box donat. Kemudian kita iris coklat batang ke arah memanjang seperti ini dan pastikan pisaunya benar-benar tajam. Ini aku gunakan Neo Blade dari Stand Cookware yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Setelah coklat batangnya diiris-iris, kemudian kita ambil secukupnya dan letakkan di pinggir seperti ini. Setelah itu sempritkan whipped cream secukupnya seperti ini. Untuk whipped creamnya ini boleh kalian ganti pakai buttercream, tapi kalau mau rasanya enak, aku sarankan pakai whipped cream. Kemudian tambahkan potongan buah ceri di atas whipped cream. Selain donat Black Forest, si pembeli juga pesan donat yang rasa green tea almond. Jadi bagian permukaannya ini udah dicelupin ke gelas donat yang rasa green tea. Tinggal dihias aja pakai almond slice yang udah disangrai kayak gini. Selain donat hias, ada juga yang pesan donat yang cuma pakai gula tabur kayak gini. Oke, ini dia hasilnya donat Black Forest yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 42 butir donat, dan yang diorder cuma 3 box donat. Sisanya untuk cemilan keluarga di rumah. Untuk harga jualnya, biasanya donat ini aku jual per 1 box. Jadi karena ini donat Black Forest, isi 1 boxnya adalah 1 lusin, aku jual dengan harga sekitar Rp50.000. Sedangkan untuk donat hias biasa, ini aku pakai box pizza isinya 9 butir, aku jual dengan harga Rp35.000. Sedangkan untuk donat yang isinya cuma pakai gula tabur, ini dijual sekitar Rp20.000 aja per box isi 9 butir. Sedangkan untuk masa ketahanannya, donat ini bisa tahan sampai dengan 3 hari disimpan di suhu ruangan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.